Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan nama saya Birafdi Alkhairi. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan analisis, lebih tepatnya analisis nodal dan mass pada rangkaian AC di komponen resistor, induktor, dan juga kapasitor dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak berupa MATLAB. Kami dari kelompok 4, saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman yang luar biasa sekali hebatnya. Ada Rizky Rahmat Albanjari, ada Gio Sakwila, ada Raden Danar, ada Arfan Nugraha, ada Muhammad Agna, ada Hani Maulida, ada Muhammad Yusuf, ada Gatsya Wildan, dan juga ada Rangga Gunawan. Jadi pada video kali ini kita lanjut terlebih dahulu ke latar belakang yang akan disampaikan oleh saya. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita next ke slide selanjutnya. Adapun juga latar belakang mengenai analisis node dan mass pada rangkaian AC yang dimana seperti kita tahu bahwa rangkaian arus bolak-balik atau AC ini tentu saja melibatkan beberapa komponen, yaitu resistor, induktor, dan juga kapasitor. Nah, untuk rangkaian arus bolak-balik atau rangkaian AC ini, untuk menganalisisnya memang jauh lebih kompleks dibandingkan arus searah, yaitu DC. Karena memang melibatkan variabel-variabel fungsi waktu dan juga pergeseran fase. Maka dari itu, untuk menganalisis sebuah rangkaian arus bolak-balik ini diperlukan metode yang memang sistematis dan juga alat-alat bantu, alat-alat komputasi numerik untuk memecahkan sistem persamaan linear yang kompleks. Adapun memang rumusan masalah yang memang kita perlu pecahkan, yang pertama itu ada pada tegangan simpul, di mana bagaimana metode matematis untuk menentukan tegangan pada setiap simpul menggunakan analisis nodal. Kemudian yang kedua, bagaimana metode matematis untuk menentukan arus pada setiap lintasan tertutup dengan menggunakan analisis mesh, itu arus loop ya, arus loop. Dan juga yang terakhir, bagaimana perangkat lunak seperti MATLAB membantu memecahkan dan mengaplikasikan analisis jaringan AC tersebut. Itu untuk peran MATLAB pada rumusan masalah tersebut. Kemudian juga daripada tujuan analisis yang kami lakukan, yang pertama itu untuk menganalisis nodal, yang dimana kita mampu menerapkan dan menganalisis metode nodal dengan menggunakan KCL pada rangkaian AC yang memiliki komponen reaktif. Kemudian yang kedua, menganalisis mesh, yaitu mampu menerapkan dan menganalisis metode mesh dengan menggunakan hukum Kirchhoff-Kaviel untuk mendistribusikan arus loop. Kemudian yang ketiga, itu adalah solusi komputasi, di mana kita menggunakan alat bantu, alat yang memang fungsionalitas matriks pada MATLAB, itu untuk memecahkan sistem persamaan linear dengan linear bilangan dengan kompleks. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahman Albanjari. Nah, di sini kita akan membahas tentang karakteristik rangkaian AC gitu. Jadi di sini tuh sistemnya tuh arus bolak-balik itu rangkaian AC itu. Nah, menggunakan sumber tegangan atau arus berbentuk gelombang sinusoidal tuh ada ya gambarnya ya di sebelah kanan. Nah, lalu di sini tuh mengandung elemen pasif. Apa aja sih elemen pasifnya? Yang pertama, ada resistor dilambangkan dengan R, lalu ada induktor dilambangkan dengan L, dan kapasitor dilambangkan dengan C. Gitu. Nah, interaksi antara elemen penyimpan energi, apa sih gitu ya? Elemen penyimpan energi ya tadi, itu tuh induktor dan kapasitor. Gitu. Nah, itu menyebabkan terjadinya pergeseran fase antara arus dan tegangan gitu. Makanya disebut sistem arus bolak-balik. Nah, lalu di slide ini kita bahas ke transformasi ke domain frekuensi gitu. Nah, domain waktunya itu persamaan diferensial kompleks dengan fungsi trigonometri. Apa itu? Jadi sinus per kosinus gitu. Yang sangat sulit dihitung dengan cara manual. Jadi hitungnya itu bukan manual ya. Lalu ada domain frekuensi. Jadi ini tuh disederhanakan menggunakan metode fasor dan bilangan kompleks untuk mengubah operasi diferensial menjadi aljabar linear biasa gitu. Nanti konsep pasornya dibahas di slide selanjutnya. Nah, seperti yang tadi kita bilang ya, di sini kita kan bahas tentang konsep pasor gitu. Nah, di sini tuh ada representasi sinusoidal. Tuh, lihat di ini ya. Fasor tuh apa sih gitu. Jadi fasor tuh adalah bilangan kompleks yang merepresentasikan amplitudo dan fase dari suatu gelombang sinusoidal
gitu. Ditulisnya gimana ditulisnya? Ditulisnya itu dalam bentuk polar gitu. V ya V eh, kurang dari nol gitu. Atau bentuk eksponensial V EJ 0 gitu. Fasor secara signifikan mempermudah analisis, memungkinkan perhitungan RLC dengan hanya aljabar kompleks gitu. Jadi sekian ya. Nanti dilanjut oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakila Asidi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari slide sebelumnya. Di slide ini kita membahas tentang impedansi komponen, yaitu cara tiap komponen merespon arus AC. Yang pertama dari resistor. Resistor adalah komponen yang paling sederhana karena hambatannya tidak dipengaruhi oleh frekuensi. Jadi mau frekuensinya tinggi ataupun rendah, nilainya tetap sama. Selain itu, pada resistor, arus dan tegangan itu sefase. Artinya tidak ada yang mendahului atau tertinggal. Rumus ZR sama dengan R. Lalu yang kedua ada induktor. Induktor memiliki sifat yang berbeda, yaitu hambatannya bergantung pada frekuensi. Semakin tinggi frekuensi, semakin besar hambatannya. Pada induktor, arus tertinggal terhadap tegangan, jadi responnya cenderung lebih lambat. Dan rumus ZL sama dengan J omega L. Lalu yang terakhir ada kapasitor. Kalau kapasitor justru kebalikan dari induktor. Semakin tinggi frekuensinya, maka hambatannya semakin kecil. Pada kapasitor, arus mendahului tegangan, jadi responnya lebih cepat terhadap perubahan sinyal. Dengan rumusnya yaitu ZC sama dengan 1 per J omega C. Lanjut ke slide selanjutnya.
bersifat induktif. Jika reaktansi induktif mendominasi, rangkaian bersifat induktif. Gelombang arus akan tertinggal terhadap gelombang tegangan. Artinya, induktor lebih berpengaruh. Induktor itu sifatnya nahan perubahan arus. Jadi arus tidak bisa langsung mengikuti tegangan. Makanya arus jadi telat. Biasanya kejadian ini muncul kalau frekuensinya itu cukup tinggi. Karena makin tinggi frekuensinya, efek induktornya itu makin gede. Jadi rangkaian berat buat ngalirin arus. Lalu sifat kapasitif. Jika reaktansi kapasitif mendominasi, rangkaian bersifat kapasitif. Gelombang arus akan mendahului terhadap tegangan. Ini kebalikannya. Kapasitor itu suka perubahan cepat, jadi harus langsung tancap gas duluan sebelum tegangan. Biasanya dominan di frekuensi rendah karena di situ kapasitor lebih berasa atau lebih dominan. Jadi rangkaian kelihatan lebih responsif. Yang terakhir, faktor daya. Pergeseran fase akibat sifat induktif dan kapasitif ini sangat mempengaruhi nilai faktor daya dan efisiensi transmisi energi. Faktor daya itu ukuran seberapa efektif listrik dipakai. Kalau arus dan tegangan gas sepase, sebagian energi jadi nggak kepake maksimal. Dan nilai kecil, banyak energi yang kebuang. Makanya kapasitor sering dipasang buat benerin faktor daya biar gak boros listrik. Lanjut ke teorema analisis nodal. Hukum arus Kirchhoff atau KCL. Analisis nodal berlandaskan hukum arus Kirchhoff atau KCL. KCL itu prinsip dasar. Arus yang masuk ke satu titik sama
kemudian arus yang keluar, karena arus itu gak bisa ngilang tiba-tiba. Lalu menyatakan bahwa jumlah aljabar arus yang masuk ke suatu simpul sama dengan arus yang keluar. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jumlah aljabar maksudnya tuh harus memperhatikan tanda plus dan minus. Biasanya arus masuk itu positif, arus keluar itu negatif atau sebaliknya. Lalu variabel utama yang dicari adalah tegangan simpul atau node voltage dengan mengasumsikan satu titik sebagai referensi. Di analisis nodal yang harus dicari pertama yang kita cari itu tegangan di tiap titik, bukan arus langsung. Jadi pilih satu titik jadi ground biar ada acuan dari tegangan itu, baru bisa hitung arus pakai hukum Ohm. Jadi alurnya tuh tentuin ground, kasih variabel tegangan di tiap node, terapin KCL di tiap node, lalu selesaikan persamaan. Dilanjut oleh saya mengenai langkah-langkah nodal. Yang pertama kita perlu menentukan ground. Nah, dari sini kita perlu milih nih salah satu simpul atau node yang dimana sebagai titik tumpu atau titik referensi ground yang diasumsikan itu si titik simpulnya ini tuh memiliki potensial tegangan itu bernilai 0 volt. Nah, kemudian yang kedua ada tentukan node. Nah, di sini kita perlu memberikan label variabel tegangan yang tidak kita ketahui, V1, V2, dan seterusnya pada setiap simpul utama yang tersisa. Kemudian yang ketiga yaitu adalah persamaan arus, yang dimana kita perlu menyusun persamaan KCL pada tiap nodenya dengan menggunakan nilai impedansi dan juga hukum Ohm untuk ke dalam bentuk fasor. Seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkah nodal. Kemudian kita berpindah teorema analisis mesh. Nah, metode analisis mesh ini menggunakan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law, yang dimana sebagai landasan utama. Nah, di sini itu menyatakan bahwa jumlah aljabar tegangan dalam suatu lintasan tertutup atau biasa kita sebut loop itu bernilai 0 atau sigma V sama dengan 0. Nah, variabel utama yang dicari adalah arus loop yang berputar dalam sebuah ruangan sirkuit dua dimensi. Itu teorema analisis mesh. Karena tadi saya menjelaskan langkah-langkah nodal, di sini saya menjelaskan kembali langkah-langkah mesh. Yang pertama kita tentukan loop. Kita perlu mengidentifikasikan setiap lintasan tertutup gitu ya, lintasan tertutup independen, dan kita perlu menentukan arah arus loop tersebut gitu. Yang dimana arah arus loopnya itu searah dengan jarum jam. Nah, kemudian yang kedua ada persamaan tegangan. Nah, kita perlu menerapkan KVL pada setiap loopnya, di mana nanti tegangan pada elemen itu dapat dihitung dengan mengalihkan impedansi dengan arus loop tersebut.
Nah, yang ketiga adalah sistem persamaan, yang dimana susun semua persamaan menjadi sistem persamaan yang linear untuk mencari nilai arus yang memang belum diketahui seperti I1, I2, I3, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang MATLAB dan melanjutkan slide dari sebelumnya. MATLAB sebagai software komputasi numerik. MATLAB dirancang khusus untuk menangani perhitungan matematis yang kompleks, termasuk analisis rangkaian listrik dengan metode nodal dan mesh. Kedua metode ini biasanya menghasilkan sistem persamaan linear dengan variabel berupa bilangan kompleks. Kelemahan perhitungan manual. Jika dilakukan secara manual, perhitungan bilangan kompleks sering kali menimbulkan kesalahan, terutama akibat pembulatan angka imajiner. Hal ini bisa membuat hasil analisis kurang akurat dan memakan waktu. Keunggulan MATLAB. MATLAB mampu menyelesaikan sistem persamaan linear dengan cepat dan presisi. Misalnya, untuk menyelesaikan persamaan A kali X sama dengan B, cukup menggunakan perintah X sama dengan A per B. Dengan cara ini, matriks kompleks dapat diselesaikan secara otomatis tanpa resiko salah hitung. Visualisasi hasil. Selain menghitung, MATLAB juga dapat langsung menerapkan grafik hasil analisis. Hal ini memudahkan mahasiswa untuk meneliti, memahami pola dan karakteristik rangkaian secara visual. Studi kasus 1 nodal AC RLC. Rangkaian ini adalah sistem arus bolak-balik yang terdiri dari elemen resistor, induktor, dan kapasitor. Karena sifat AC, setiap elemen memiliki impedansi kompleks yang memengaruhi hubungan tegangan dan arus. Ada 3 node utama. Selain node referensi, analisis nodal digunakan untuk menentukan tegangan setiap node dengan menyusun persamaan berdasarkan hukum arus Kirchhoff atau KCL. Tujuan utamanya menentukan tegangan pada node P1, P2, dan P3. Menghitung arus kapasitor yang biasanya menjadi fokus karena sifat kapasitifnya berhubungan langsung dengan frekuensi sumber AC. Data rangkaian nodal. Yang pertama, sumber tegangan. Rangkaian diberi sumber AC dengan bentuk gelombang 20 cos dalam kurung 1500 T ditambah 45 derajat volt. Dalam bentuk pasor, ini ditulis sebagai 20 kurang dari 45 derajat volt. Pasor memudahkan analisis karena langsung merepresentasikan amplitudo dan fase. Yang kedua, frekuensi sudut. Nilai omega sama dengan 1500 radius per second. Dari sini bisa diturunkan frekuensi F sama dengan omega per 2pi sekitar 239 Hz. Frekuensi ini penting karena memengaruhi nilai reaktansi induktor dan kapasitor. Yang ketiga, resistor. Terdapat beberapa resistor dengan nilai berbeda. Resistor pertama sama dengan 9 ohm, resistor kedua 14 ohm, resistor ketiga 22 ohm, resistor 5 11 ohm, resistor 7 10 ohm. Resistor hanya memberikan impedansi real sehingga tidak bergantung pada frekuensi. Yang keempat, induktor. Nilai induktor L sama dengan 7 mH. Reaktansi induktif dihitung dengan XL sama dengan omega L sama dengan 1500 dikali 0,007
sama dengan 10,5 ohm. Impedansinya berbentuk JXL. Yang terakhir kapasitor. Nilai kapasitansi C sama dengan 0,3 mH. Reaktansi kapasitif dihitung dengan X C sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 1500 dikali 0,0003 sekitar 2,22 ohm. Impedansinya berbentuk minus JXC. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Karim. Saya akan menjelaskan penjelasan dari slide sebelumnya. Dalam analisis rangkaian arus bolak-balik atau AC, setiap komponen seperti resistor, induktor, dan kapasitor dinyatakan dalam bentuk impedansi. Impedansi adalah hambatan total terhadap arus AC yang berbentuk bilangan kompleks. Pada slide ini dibahas koferensi dua komponen, yaitu 1. Reaktansi induktor. Induktor memiliki sifat menahan perubahan arus dalam bentuk impedansi. Induktor ditanyakan dengan rumus JL sama dengan JWL. Hasilnya berupa bilangan imajiner positif yang menunjukkan bahwa arus tertinggal terhadap tegangan. Contoh, pada slide menghasilkan nilai seperti J10,5 ohm. 2. Reaktansi kapasitor. Kapasitor memiliki sifat menahan perubahan tegangan dalam bentuk impedansi. Kapasitor dinyatakan dengan rumus JC sama dengan 1 per JWC dan JC sama dengan minus J per WC. Hasilnya berupa bilangan imajiner negatif yang menunjukkan bahwa arus mendahului tegangan. Contoh pada slide menghasilkan nilai seperti minus C2,22 ohm. Penyusunan persamaan nodal (KCl). Node 1. Pada node ini, arus keluar dari P1 menuju beberapa elemen lain seperti sumber Ps, P2, dan P3. Persamaan disusun dengan menjumlahkan semua arus yang keluar dari node, biasanya dalam bentuk P1 dikurangi Ps per Z ditambah P1 dikurangi P2 per Z ditambah P1 dikurangi P3 per Z sama dengan 0. Node 2. Arus keluar dari P2 menuju referensi P1 dan P3 persamaannya mirip, yaitu P2 dikurangi 0 per Z ditambah P2 dikurangi P1 per Z ditambah P2 dikurangi P3 per Z sama dengan 0. Node 3. Arus keluar dari P3 menuju referensi P1 dan P2. P3 sama dengan 0 per Z ditambah P3 dikurangi P1 per Z ditambah P3 dikurangi P2 per Z sama dengan 0. Setelah menyusun persamaan nodal menggunakan hukum Kirchhoff arus atau KCL, langkah selanjutnya adalah mengubah persamaan tersebut ke dalam bentuk matriks agar lebih mudah diselesaikan, terutama untuk rangkaian yang kompleks. Untuk umum persamaan matriks nodal yaitu Y dikali P sama dengan I. Penjelasannya, Y berisi nilai admitansi, kebalikannya dari impedansi yaitu Y sama dengan 1 per Z. Dari setiap cabang dalam rangkaian, matriks ini menunjukkan hubungan antar node. Yang kedua, P atau vektor tegangan. Berisi variabel tegangan pada setiap node, misalnya P1, P2, dan P3. Yang terakhir ada I, atau bisa disebut vektor arus. Berisi arus
sumber yang masuk atau keluar dari setiap node. Setiap persamaan nodal yang sebelumnya berbentuk aljabar akan disusun menjadi baris dalam matriks. Dengan cara ini, sistem persamaan linear dapat dituliskan secara ringkas dan struktur. Untuk mencari nilai tegangan node, persamaan matriks ini diselesaikan dengan Pi sama dengan Y pangkat minus 1 dikali I. Biasanya, perhitungan ini dilakukan menggunakan software seperti MATLAB agar lebih cepat dan akurat, terutama jika matriksnya besar. Baik, saya akan membacakan slide implementasi kode MATLAB atau nodal. Penyusunan program, di antaranya yaitu input data. Input data ini untuk mendeklarasikan PS, W, nilai R, dan implementasi kompleks atau LC. Selanjutnya yaitu susunan matrik. Susunan matrik admintansi A disusun dengan memasukkan parameter admintansi setiap mode vektor arus B disiapkan. Selanjutnya yaitu hitung solusi. Hitung solusi menjalankan operator Pi sama dengan A per B untuk mencari nilai arus kapasitor seperti dalam gambar berikut. Baik, selanjutnya kita akan melihat hasil eksekusi MATLAB nodal. Pada gambar sebelah sini kita dapat mengetahui tegangan node 1 yaitu 7,39 volt dan tegangan node 2 yaitu 6,20 volt, tegangan node 3 yaitu 2,00 volt dan kapasitor yaitu 0,90 ampere. Baik, selanjutnya yaitu analisis temuan nodal. Tegangan menurun. Tegangan berangsur turun Pi1 faktor Pi2 dan faktor Pi3 searah dengan impedansi yang menghambat aliran energi. Selanjutnya yaitu pengaruh impedansi. Bahan relatif murni menyerap daya nyata, sedangkan bahan relatif induktor menyebabkan fase tegangan mulai melambat. Selanjutnya yaitu karakteristik kapasitif. Hasil ini membuktikan arus kapasitor seperti pada angka di atas secara matematis mendahului leading terhadap tegangan node 3 seperti angka di gambar berikut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Amarullah, NPM 25700111065 dari kelas C. Pada bagian ini, saya akan bahas studi kasus rangkaian AC RLC menggunakan metode MES. Untuk deskripsi rangkaiannya, yang pertama, skema sirkuit yang ekuivalen tetapi diselesaikan melalui jendela pandang atau juga disebut loop. Rangkaian planar ini terbagi menjadi 4 loop independen. Nah, jadi rangkaian ini kita analisis pakai pendekatan loop atau mesh kern. Karena rangkaiannya planar, dia bisa dibagi jadi 4 loop independen, yaitu I1, I2, I3, dan I4. Untuk tujuan utama dari analisis ini adalah buat mencari arus di setiap loop dengan menggunakan KVL. KVL itu adalah Kirchhoff Voltage Law. Selanjutnya, ini adalah data yang dipakai dalam rangkaian mesh. Yang pertama ada sumber tegangannya, yaitu Vs sama dengan 14 cos 1200 T plus 4 derajat volt. Atau dalam bentuk fasor, jadi 14 sudut 4 derajat volt. Kemudian ada frekuensi sudutnya, yaitu omega sama dengan 1200 rad per second. Kemudian untuk nilai resistornya R1 sama dengan 8 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, R3 sama dengan 15 ohm, R5 sama dengan 4 ohm, dan R7 sama dengan 10 ohm. Lalu untuk komponen reaktifnya ada impedansi L
yaitu Z4 sama dengan J 1200 dikali 0,002 sama dengan J2 dikali 4 ohm. Lalu untuk impedansi C-nya adalah Z6 sama dengan 1 per J 1200 dikali 0,007 sama dengan min J1 dikali 19 ohm. Nah, jadi semua komponen sudah kita ubah ke bentuk impedansi supaya bisa dianalisis di domain fasor. Setelah semua nilai diketahui, langkah berikutnya adalah kita bentuk persamaan KVL di tiap loopnya, lalu disusun dalam bentuk persamaan linear untuk cari arus I1 sampai I4. Di bagian ini kita sudah menyusun persamaan KVL untuk masing-masing loop berdasarkan arah arus mesh yang sudah ditentukan. Nah, untuk loop yang pertama persamaannya itu Z1 plus Z2 I1 min Z2 I3 sama dengan V5. Artinya arus I1 melewati impedasi Z1 dan Z2. Dan karena Z2 juga dipakai bersama loop 3, maka muncul interaksi dengan I3. Nah, kemudian untuk yang loop kedua, Z1 plus Z2 plus Z7. I2 min Z3 I3 min Z5 I4 sama dengan 0. Nah, di sini loop kedua terhubung dengan loop 4 dan loop 3. Makanya ada pengaruh dari I3 dan I4. Kemudian untuk loop yang ketiga, min Z2 I1 min Z3 I2 plus Z2 plus Z3 plus Z4 I3 min Z4 I4 sama dengan 0. Nah, di loop ini bisa dibilang pusat interaksi karena terhubung ke hampir semua loop lain. Di antaranya I1, I2, dan I4. Nah, kemudian yang terakhir loop keempat, min Z5 I2 min Z4 I3 plus Z4 plus Z5 plus Z6 I4 sama dengan 0. Loop ini terhubung ke loop 2 dan loop 3 melalui Z5 dan Z4. Dari keempat persamaan ini, kita bisa susun ke bentuk matriks. Lalu diselesaikan dengan untuk mendapatkan nilai arus tiap mesh, yaitu I1 sampai I4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatsawila Nugraha dari kelas D dengan NPM 2570021111090 dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan atau disampaikan oleh rekan-rekan saya, dan di slide ini sampai slide 28 akan dijelaskan oleh saya. Langsung saja, pada slide yang ini ada bentuk matriks mesh. Sistem 4 variabel disusun ke dalam matriks impedansi atau Z dikali vektor arus loop atau I sama dengan vektor tegangan atau V. Nah, di situ ada rumusnya. ZI sama dengan V. Diagonal utama berisi jumlah tahanan pada tiap loop, sedangkan nilai off diagonal adalah hambatan pemakaian bersama atau negatif. Nah, di slide ini ditunjukkan bagaimana rangkaian dianalisis menggunakan metode mesh dalam bentuk matriks. Rangkaian yang terdiri dari 4 loop diubah menjadi sistem persamaan linear yang dituliskan dalam bentuk matriks, yaitu Z dikali I sama dengan V. Di sini, Z merupakan matriks impedansi, kemudian ada I adalah vektor arus loop, dan V adalah vektor tegangan sumber. Setiap elemen pada matriks Z memiliki magnet tertentu. Diagonal utama berisi jumlah seluruh impedansi yang ada pada masing-masing loop. Sedangkan elemen di luar diagonal atau off diagonal menunjukkan impedansi yang digunakan bersama antara dua loop dan biasanya bernilai negatif karena arah arus yang saling berlawanan. Dengan menyusun persamaan ke dalam bentuk matriks seperti ini, kita tidak perlu lagi menyelesaikan persamaan satu persatu secara manual. Sebaliknya, kita bisa menggunakan metode aljabar matriks untuk mendapatkan solusi arus dengan lebih cepat dan terstruktur. Metode ini sangat efektif terutama untuk rangkaian
Dengan banyak loop seperti dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dalam perhitungan. Nah, di slide selanjutnya, di sini ada implementasi kode MATLAB atau MES. Nah, di sini ada gambar, itu hasil simulasi yang kelompok kita lakukan. Eksekusi vektor loop. Ada input parameter adalah konversi Z, L, dan C secara matematis. Lalu ada matriks sistem 4x4 adalah matriks impedansi, dideklarasikan baris 1 sampai 4, mempresentasikan KVL loop 1 sampai 4. Kemudian ada perhitungan arus. Perhitungan arus adalah solusi inverse I sama dengan A per B, arus induktor atau IL yang bersinggungan dihitung melalui selisih L3 sampai L4. Nah, pada slide ini menjelaskan bagaimana metode MES tersebut diimplementasikan menggunakan MATLAB. Langkah pertama adalah memasukkan parameter rangkaian seperti nilai resistor, induktor, dan kapasitor. Khusus untuk rangkaian AC, nilai induktor dan kapasitor harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam bentuk impedansi kompleks. Setelah itu, disusun matriks sistem berukuran 4x4 yang mewakili persamaan KVL untuk masing-masing loop. Setiap baris pada matriks tersebut mempresentasikan satu loop, sehingga total ada 4 persamaan sesuai jumlah loop. Kemudian, untuk menghitung arus digunakan metode inverse matrix dengan persamaan I sama dengan A pangkat min 1 kali B. MATLAB juga sangat membantu dalam proses ini karena dapat menghitung inverse matrix dan hasil perkalian dengan cepat dan akurat. Selain itu, untuk komponen yang digunakan bersama antar loop seperti induktor arusnya dihitung dari selisih arus dua loop yang saling berhubungan. Dengan menggunakan MATLAB, proses perhitungan menjadi lebih efisien, terutama jika dibandingkan dengan perhitungan manual yang lebih panjang dan rentan kesalahan. Nah, di slide terakhir ini ada hasil analisis arus MES. Di sini ada hasil analisisnya yang sudah kelompok kami lakukan. Yang pertama ada arus loop 1 atau I1 dengan nilai 1,286A dengan titik sudut 3,86 derajat. Lalu arus loop 2 atau I2 dengan nilai 0,228A dengan titik sudut 9,28 derajat. Lalu arus loop 3 atau I3 dengan nilai 0,481A dengan titik sudut 3,19 derajat. Lalu ada arus loop 4 atau I4 dengan nilai 0,370A dengan titik sudut 40,42 derajat. Dan arus induktornya atau IL dengan nilai 0,291A. Fase tertinggalnya ada di minus 47,00 derajat. Nah, di sini perbedaan sudut fasanya terjadi karena rangkaian merupakan rangkaian AC yang mengandung induktor dan kapasitor. Pada komponen induktor, arus cenderung tertinggal terhadap tegangan, sedangkan pada kapasitor, arus bisa mendahului tegangan. Arus pada induktor dalam rangkaian ini diperoleh sebesar 0,291A dengan sudut fasa sekitar negatif 47 derajat yang menunjukkan bahwa arus mengalami keterlambatan fase. Hasil ini sesuai dengan teori rangkaian AC sehingga dapat dikatakan bahwa analisis yang dilakukan sudah benar dan sesuai dengan konsep dasar. Sebagai kesimpulan, metode MES dalam bentuk matriks sangat memudahkan dalam menganalisis rangkaian AC dan yang kompleks. Dengan bantuan MATLAB, proses perhitungan menjadi lebih cepat, sistematis, dan akurat. Selain itu, hasil yang diperoleh juga sesuai dengan teori, terutama dalam hal perbedaan arus dan sudut fasa pada setiap loop. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Gunawan. Di sini saya akan melanjutkan pemateri selanjutnya.
Baik dari hasil analisis yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa metode nodal dan mesh sangat-sangat efektif digunakan dalam menyelesaikan rangkaian AC dan RLC. Metode ini bekerja berdasarkan hukum KCL dan KVL, baik secara teori maupun simulasi. Selain itu, menggunakan transformasi ke dominan fasor serta bantuan MATLAB dapat mempercepat proses penghitungan dan meningkatkan akurasi hasil. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa karakteristik komponen RLC seperti sifat resistif, induktif, dan kapasitif telah sesuai dengan teori, termasuk fenomena leading dan lagging. Untuk selanjutnya saran dan penutup. Untuk saran dalam melakukan analisis rangkaian perlu diperhatikan dengan teliti penentuan polaritas, simpul, dan arah arus agar tidak terjadi kesalahan perhitungan. Selain itu, penggunaan MATLAB sangat disarankan sebagai alat bantu verifikasi untuk meminimalkan error dalam perhitungan manual. Dan yang terakhir, pemilihan metode nodal atau mesh sebaiknya disesuaikan dengan jenis dan kompleksitas rangkaian yang dianalisis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.